Halo pet lover, balik lagi bersama Randy di channel 88 Pet Gallery, where your hobbies begin. Seperti janji gua kemarin, di vlog kemarin, gua akan menyediakan waktu di satu vlog khusus untuk Q&A. Jadi ada question and answer. Nanti gue dibantu sama Jody yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen video-video kita sebelumnya. Nah, terus nanti Jody akan bacakan, gue akan mencoba menjawab sedetail mungkin, selengkap mungkin, sesuai dengan apa yang sudah pernah gue lakukan. Jadi sesuai based on pengalaman gue, bukan bermaksud menggurui, cuman ini memang gue share dengan pengalaman yang pernah gue alamin dan pernah gue lakuin. Memang di belakang sana, di balik sana, di luar sana masih banyak orang-orang yang jauh lebih berpengalaman daripada gue ataupun dari 88 Pet Gallery. Tapi tidak ada salahnya gue mencoba berbagi apa yang sudah gue rasakan dan sudah gue lakukan. Kemudian juga ada komentar yang tentang menitik beratkan channel ini sebagai sarana edukasi. Gue sangat bersyukur, gue berterima kasih dan gue ikut seneng kalau teman-teman penonton setia kita 88 Pet Gallery merasakan manfaat dari channel kita ini. Memang kita tidak membuat konten yang hanya untuk mencari subscriber dan viewer semata, tapi kita mencari penonton-penonton setia yang memang dalam tanda kutip saling membutuhkan. Kalian membutuhkan kita sebagai suatu wadah edukasi. Jadi kita berusaha membuat konten tuh di setiap videonya tuh berpikir keras bagaimana menyediakan dan membuat video yang berguna, video yang menjadi sarana edukasi buat teman-teman semua. Jadi bukan konten-konten yang hanya hura-hura, senang-senang, spill, clickbait gitu enggak. Jadi kita berusaha menyediakan ilmu, menyediakan manfaat, dalam tanda kutip edukasi tadi kepada teman-teman. Oke, tanpa basa-basi, berlama-lama kita mulai sesi Q&A kita. Oke Jod, apa yang pertama Jod? Oke kok, dari @clienthike7025. Salam kenal kok Randy, mohon izin konsul boleh. Jika ROSR itu kayak loncat dan sering gitu, tapi cuma ambil nafas itu kenapa ya? Malah arahannya dan solusinya, oh iya kebetulan ikannya baby. Thanks a lot toh. Oke, salam kenal. Jadi yang pertama kalau ikan loncat biasanya ada dua sih sebenarnya, apalagi dia baby. Yang pertama dia mentalnya kurang bagus atau belum bagus. Yang kedua kalau dia sering ambil napas ke atas, itu bertanda bahwa air tidak memiliki kadar oksigen yang cukup. Kalau yang pertama solusinya apa? Kita bisa kasih tank mat di dalam akuarium, atau kita bisa juga coba tutup dulu akuariumnya dan gelapin akuariumnya. Nanti setelah beberapa hari sambil dipuasakan, kita akan lihat tuh perkembangan dari ikan itu mentalnya membaik atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau misalnya air di dalam kadar oksigen di dalam airnya kurang, itu bisa kita lakukan penggantian air yang rutin. Setiap hari kita ganti 10-20%. Tapi air bakunya harus kita endepin dan kita kasih aerasi tentunya. Kemudian di dalam akuarium kita beli aerator yang kapasitasnya cukup sesuai dengan volume air yang ada di akuarium. Itu aja sih sebenarnya. Lanjut. Oke, dari Rohmat Mandor 4453. Izin bertanya kok, untuk tending terbaik apakah harus dipasang lampu tending di dua sisi di depan belakang atau hanya cukup satu sisi saja bagian depan? Oke, kita based on dari size dan kesiapan mental. Kalau size-nya sudah cukup, kurang lebih di atas 35-40 cm lah. Kemudian juga mentalnya cukup, kita boleh menggunakan dua sisi. Apa sih tujuan kita kasih dua sisi depan belakang? Agar warna, kecerahan dan ketebalan warnanya itu seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Kalau hanya menggunakan depan saja atau belakang saja, biasanya warna kiri dan kanan badan ikan itu akan belang. Tapi dengan syarat tadi gue bilang, mental ikan harus sudah oke. Jadi setelah kita coba dua sisi, kita lihat tuh makannya tetap lancar dan galak gak, ikannya tetap berenang gak. Kalau ikan udah mulai nguncup-nguncup, ikannya parkir, coba kita latih pelan-pelan dengan melalui kita berikan di satu sisi dulu. Dan lampunya jangan di hard tanning dulu, di soft tanning dulu.
nanti akan naik baru ke hard landing kalau memang diperlukan. Oke, lanjut. Dari Danu Sukoco 3493, ukuran 20 cm, makan paling bagus apa ya kok selain udang buat membentuk badan? Kalau 22 cm seperti vlog sebelumnya gue bilang. Kalau di kita di 88 Red akan kasih mayoritas di ikan gabus, anakan ikan gabus. Biar pertumbuhan tulang, dayung, ekornya itu bagus. Jadi panjang dan tebal keras. Nah, untuk ngisi badan, selain udang, kita kasihnya ke anakan ikan. Bisa anakan ikan mas atau anakan ikan cere laut. Itu aja. Oke, dari Now Official 7101, spek kontes start dari berapa om? Size 25 sampai 30, pengen punya gacon dari 88 Red Gallery nih. 25 sampai 30 ya? Berarti itu masuknya di kelas extra small. Kalau range harga kita starting, kalau extra small itu biasa di 16 sampai 30 juta. Jadi kurang lebih range harganya segitu. Tapi nanti balik lagi terlihat dari speknya. Jadi kadang-kadang ada yang harga 16 juta yang masih nanggung-nanggung, ada yang harganya sudah 30 up, memang speknya itu bisa dibilang dalam tanda kutip hampir pasti juara. Jadi tinggal hoki dan mental ikan itu aja ketika di arena dia berenangnya bagus atau enggak. Jadi di kontes itu bukan cuma dinilai dari anatominya semata, jadi dari mental dan gaya renangnya pun itu kan ikut dinilai. Jadi kesiapan ikan juga perlu dipersiapkan dengan baik ketika masuk ke arena kontes. Oke, lanjut. Oke, dari Ed Sape akun Jarium Arowana. Bang, nanya nih, misal membius ikan arwana maksimal berapa menit harus dibangunin? Takutnya kelamaan jadi nggak mau bangun. Sebenarnya saya mau coba tapi masih takut aja, hehehe. Mohon maaf info dan bantuannya agar saya bisa yakin. Oke. Sebenarnya kunci utamanya kalau ikan mau dibius ya ikan harus puasa. Puasa berdasarkan size. Nah, tadi ada size-nya gak tuh ikannya? Nggak ada size-nya ya? Kalau size small tuh 30 sampai 40 kita cukup puasakan 3 sampai 5 hari itu udah cukup. Kalau udah nggak ada kotoran, nah itu boleh kita bius. Kalau ikan-ikan besar biasanya 7 hari sampai 10 hari itu akan kita puasakan baru kita bius. Nah, berapa lama itu? Kalau gua sih biasanya paling lama itu kita sekitar 20 menit. Nah, kalau udah mulai agak lama kita siapin aja tuh, jaga-jaga di rumah, tabung oksigen murni, kita bangunin dengan tabung oksigen. Jadi kita kasih oksigen murni di bawah insangnya, jadi ikan akan lebih cepat sadar dan stabil. Pokoknya intinya puasanya cukup. Kalau puasa cukup sih mudah-mudahan nggak ada masalah apa-apa sih. Itu aja. Dari Ed Rifroni, Om kalau mau ngasih makan udang buat arwana kulitnya dibuang nggak? Kita di 88 kulitnya nggak pernah dibuang. Jadi yang dibuang itu hanya antena di kepala yang tajam, sama di pangkal ujung ekor itu yang tajam kita buang. Jadi kepalanya pun kita kasih ke beberapa ikan karena justru kandungan beta karotin yang tinggi itu ada di kulit dan kepala udang. Jadi kalau dibuang itu sayang. Kalau dagingnya itu hanya protein, ada lemaknya sedikit doang. Tapi beta karotin itu ada di kulit dan di kepala udangnya. Jadi sayang kalau kita buang tuh, teman-teman. Oke, dari Ed Arwana Pemula. Kok kalau insang kebuka bisa balik lagi nggak setelah dipotong? Kalau insang kebuka dipotong balik lagi. Tapi kita potongnya hanya di bagian selaputnya aja ya. Jangan kita potong sampai ke tulang insangnya. Kalau misal ke tulang insang udah agak susah tuh. Kalau cuma selaputnya sih dia tumbuh lagi. Nah balik lagi tuh kita case-nya. Kalau insang kita ngelipet, kalau ngelipetnya belum terlalu parah dan masih baru, kita jangan langsung buru-buru potong. Kita bisa treatment tuh. Kita kasih arus yang kenceng biar insang itu bisa balik. Nah, kita coba treatment dulu. Tapi kalau memang udah terlalu parah dan ngebukanya parah, mau nggak mau kita potong di bagian selaputnya. Dan mudah-mudahan juga itu balik pasti. Kok kutu air di ekor koi bisa mindah ke arwana nggak? Soalnya digabung. Terus cara ngobatinnya gimana ya kok? Kutu air apa kutu jarum ya? Mungkin kebanyakan sih case-nya kutu jarum sih. Kayak kalau ada kutu jarum di koi sih ya bisa pindah. Selama dia di satu lingkungan yang sama, satu wadah air yang sama pasti nular. Kalau mau diobatin ya obatin bareng-bareng aja. Cuman memang kadang-kadang kadar obat untuk koi dan arwana itu berbeda. Gue sih biasanya kalau menyarankan ya arwananya diangkat dulu, diobatin di akuarium, di karantina dulu. Nah begitu juga dengan koinya diobatin sendiri dengan dosis
dan treatment masing-masing. Karena kalau koi gue nggak tahu sih kadar pengobatannya, tapi yang pasti berbeda lah tingkat kekuatan pengobatan. Jadi fisik ikan tuh beda-beda antara koi dan arwana. Lebih baik sih dipisah, jadi arwananya di akuarium, koinya tetap di kolam diobatin sendiri. Itu lebih baik sih. Dari Iwak Bogo 1081, itu udang jenis apa kok? Dan untuk ikan sebanyak apa itu? Habisin udang berapa kilo dalam sebulan kok? Udang yang kita beli itu Faname, kita beli langsung dari tambak, jadi dalam keadaan hidup diangkat dari jaring, dikirim ke 88, langsung kita bekukan dan masukkan ke freezer. Nah, kita cucinya nanti ketika mau dipakai untuk pemberian pakan ke ikan-ikan kita. Jadi semua ikan kita makan udangnya sama, itu udang Faname yang kita beli dari tambak. Nah, kalau kurang lebih dalam 1 bulan mungkin 20 sampai 25 lah dalam 1 bulan, kurang lebih menghabiskan udang dalam 1 bulan. Oke, dari awal dari segalanya 2815, kok ikan saya nggak mau makan selain kelabang, gimana biar bisa makan udang? Nah, ini sering dibahas nih sebenarnya, bukan cuma sama gue tapi sama seluruh penghobis dan hampir semua konten pernah bahas ini sebenarnya mengenai arwana. Jadi kelabang itu memang makanan yang sangat mengasihkan dan enak buat arwana karena dia sifatnya crunchy. Nah, makanya ketika dikasih udang, kadang-kadang udang sifatnya lebih lunak dan lembut. Walaupun dia kenyal tapi dia lembut. Jadi dia tuh ikan kadang-kadang lebih memilih yang crunchy, sama kayak jangkrik tuh. Nah, kalau saran gua ya kita coba puasakan. Kita puasakan terus selama kurang lebih 3-4 hari kita gelapin. Nah, hari kelima atau hari keempat kita nyalakan lampunya, kita coba masukkan udang pertama. Mudah-mudahan dia mau, tapi kalau masih nggak mau berarti harus puasa lagi selama 2-3 hari lagi. Kalau masih nggak mau lagi berarti harus kita pancing dengan makanan lain yang sifatnya juga ada crunchy-nya. Contohnya jangkrik atau ulat Jerman. Nah, jangkrik atau ulat Jerman biasanya pemberiannya di awal doang sekali. Habis dikasih ulat jangkrik atau ulat Jerman baru kita masukkan udang. Nah, udang kalau bisa juga jangan terlalu besar dan kulitnya jangan dibuang biar ada crunchy-nya tuh. Jadi arwana agak-agak kita bohongin lah. Jadi dipikir itu kelabang atau dipikir itu jangkrik ataupun ulat. Nah, mudah-mudahan tips ini bisa membuat ikan teman-teman yang susah makan udang mau dan lancar makan udang. Oke, next. Oke, dari Sinsen Aquatic, kok yang terhormat, tolong saya boleh. Ikan arwanaku nggak mau makan, asik suka mojok, dibuang air. Solusinya gimana kok? Udah saya 40 cm. Nah, ikanku, makasih. Sudi kiranya dijawab ya kok. Ikan mojok sebenarnya sih nggak terlalu sulit sih. Kita kasih arus yang cukup kencang di bawah di dasar. Itu yang pertama, kita kasih arus. Yang kedua kita kasih tank mat 2-3 ekor yang ukurannya lebih kecil daripada arwananya. Nah, mudah-mudahan ikan itu kalau dikasih arus kan pasti dia merasa tidak nyaman kalau dia parkir. Dia akan terus berenang, dia akan mencari tempat lain. Nah, di atas kita kasih tank mat yang bisa istilahnya menarik perhatian dia untuk berenang. Jadi ikan itu tidak malas dan tidak sering-sering parkir. Kalau masih parkir juga kita coba kembali matikan lampu agar dia lebih nyaman. Setelah dia mau berenang 2-3 hari atau 4 hari mau berenang, baru kita nyalakan lagi lampunya. Gitu. Oke, dari Yanredaro The Farmer 5442, kasih tutorial step by step untuk melakukan operasi dong Koko Hunter, karena saya pernah coba sekali tapi gagal. Arwana saya mati besoknya padahal baru ukuran 43 cm. Oke, mungkin ini tutorial step sama kayak tadi nih. Biar kalau ngebius ikannya nggak mati alias bangun. Jadi gue bilang tadi, gue ulangin lagi sekali lagi bahwa ikan harus cukup puasa. Ikan small medium 3-5 hari itu cukup. Kalau ikan besar 7-10 hari puasa. Mudah-mudahan ikannya bisa normal kembali tanpa ada halangan. Jadi intinya puasa, kemudian biusnya jangan lebih dari 20 menit, dan terakhir untuk jaga-jaga siapin oksigen untuk membangunin ikan, oksigen murni. Jadi ikannya lebih cepat stabil. Gitu. Dari @mjj family 89, boleh buat video cara-cara penjagaan benih arwana sekali, pemindahan ke akuarium dan cara membersihkan akuarium benih arwana. Nah, kalau benih arwana itu mungkin telur ya. Kalau telur nanti ada di kolam kita di Ciampea, nanti akan disisipin aja deh proses pemutaran telur arwananya. Tapi kalau benih
Jadi baby, kalau baby ya seperti biasa gue bilang 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam kita ganti air secara rutin, kita sedot kotorannya secara rutin. Jadi sebenarnya kalau baby anak itu tidak ada hal khusus, yang penting airnya dijaga, parameternya tidak berubah, dan kita juga harus pasang standby heater agar airnya tidak terlalu dingin dan tidak gampang sakit. Di setel di 28 sampai 29 itu udah cukup. Gitu. Oke, dari Rizky Nanda 21, Koko Hunter, apakah pemotongan ekor pada ikan arwana bisa diterapkan pada ikan cana? Gue sih nggak pernah coba ya. Cuman sepertinya semua makhluk hidup lah, apapun yang dipotong tuh dalam artinya gini, di semua ikan lah, tulang, dayung, ekor, kalau kita potong sih harusnya numbuh. Cuman kalau untuk cana mudah-mudahan juga numbuh. Cuman kalau buat lebih pastinya harus kita tanya ke master-master di cana, di snakehead ini, kalau potong ekor tumbuh tulang. Kalau di arwana sih semua apapun, bagian apapun, tulang ekor, tulang dayung, terus sampai ke mulut pun, tulang mulut, sampai ke kumis kalau kita potong biasanya numbuh. Walaupun kadang-kadang kalau ikan besar numbuhnya lama tuh, tapi pastinya akan numbuh dan balik sempurna sih, itu aja. Oke, dari Raja Hutan 777, gile ikannya 70, kurang lebih kira-kira mentok bisa sampai berapa ya kok? Dalam sejarah arwana, kalau boleh tahu paling panjang itu di berapa senti ya kok? Kalau di akuarium sih udah agak susah sih buat nambah panjang biasanya. Dia 70 itu udah termasuk besar. Itu pun ikan itu besarnya nggak di akuarium. Karena di akuarium areanya sangat terbatas, jadi pertumbuhan ikan akan terhambat. Kalau yang sepengetahuan gua sih, ikan terpanjang itu yang gue pernah tahu ya punya suk empang. Itu ada yang ukurannya kurang lebih 1 meter tuh, masih ada dan masih hidup sampai sekarang di kolamnya suk empang itu. Gitu, udah habis, Jod? Oh, oke. Tanya 20 pertanyaan ada ya? Ada 15 pertanyaan. Oke teman-teman, tadi itu sedikit rangkuman dari Q&A dari beberapa video kemarin yang kita mulai giveaway. Jadi kan karena banyak komen gue nggak bisa balesin satu-satu. Cuma nanti ada beberapa video ke depan kalau pertanyaannya agak teknis seperti misalnya tanning ataupun yang lainnya yang bisa kita breakdown menjadi hal yang lebih panjang, gue akan buatin satu komen di satu video. Jadi akan gue kasih lihat di satu video itu full dengan bahasan tentang satu pertanyaan teman-teman. Jadi akan lebih lengkap dan lebih panjang penjelasannya dan lebih berisi. Nah, terus juga kemarin gue udah inget ada salah satu pertanyaan bagaimana 88 red curly bisa sampai seperti sekarang, sebelumnya tuh awal seperti apa. Jadi kalau secara gue pribadi, gue tuh di ikan ini di super red itu sudah kurang lebih 8 tahun. 8 tahun main ikan, bermula dari hobis, kemudian coba-coba jualan di rumah, kemudian memberanikan diri untuk menjadi seller, punya izin, dan sekarang mempunyai branding 88 Red Gallery. Sedangkan branding ini sendiri sudah 2 tahun berdiri. Di Oktober ini 2 tahun berdiri, Oktober kemarin itu 2 tahun berdiri, genap berdiri 88 Red Gallery. Nah, untuk prestasi yang pastinya kita secara prinsip dan komitmen kita mau menjaga kelestarian ikan ini. Kemudian kita serius dalam melakukan breeding ataupun ternak, kemudian grooming, pembesaran, dan terakhir yaitu coloring. Kalau 3 aspek ini kita bisa penuhi dengan baik, mudah-mudahan dalam sisi profit ataupun sales, karena kita trading berdagang, di sisi salesnya pun akan seiring naik. Jadi memang ini semua satu circle yang tidak boleh putus. Jadi semuanya memang harus tertata rapi, semuanya harus menyambung, dan tentunya ya komitmen dari gua maupun dari 88 Red Gallery Crew, semuanya itu saling punya rasa memiliki dan saling mendukung. Kita saling menghargai bahwa di setiap bagian porsi dari seorang manusia itu, dari seorang kru itu punya nilai positifnya masing-masing. Contohnya editor ada 3, gue editor, kameramen itu ada 3. Jadi masing-masing pun mempunyai nilai plus dan punya nilai negatif pastinya. Tapi bagaimana salah satunya itu bisa saling menutupi kekurangan teman-temannya. Begitu juga di tim handling, punya nilai minus di setiap orang, tapi gimana caranya kru-kru lainnya bisa menutup kekurangan teman-teman lainnya. Jadi kalau semuanya berkesinambungan,
kita semua bisa memenuhi 3 aspek tadi gue bilang, dari sisi breeding, dari sisi grooming, dan sisi coloring. Kalau 3 ini terpenuhi, sudah pasti yang terakhir cuannya akan kita nikmati bersama-sama. Jadi yang naik itu bukan cuma gua, yang naik bukan cuma company-nya, tapi semua krunya, semua karyawan di bawahnya juga ikut tersejahterai. Jadi semuanya akan naik bersama-sama. Nah, kemudian satu lagi, ada beberapa keluhan yang gue dengar tentang jatuhnya harga ikan super red. Memang harga ikan super red khususnya saat ini di peternak tentunya itu harganya cukup lumayan turun drastis. Tapi bagaimana caranya kita 88 Red Gallery dan teman-teman lainnya saling berkesinambungan untuk menjaga salah satu komoditas besar untuk negara kita ini. Bagaimana caranya ya, kita harus saling berkomunikasi dengan pemerintah, merangkul semua petani, bagaimana bisa menjaga dan menghindari ulah-ulah tengkulak dari orang-orang yang dalam itu cukong-cukong yang memanfaatkan kelemahan ekonomi di sisi petani di Kapuas Hulu sana. Jadi kita harus memikirkan mereka bagaimana sejahteranya kehidupan mereka, bukan cuma kita yang di kota yang melakukan trading, tapi bagaimana petani-petani di Kapuas Hulu pun harus hidup sejahtera. Kemudian yang kedua juga teman-teman di sini konten kreator, youtuber, gue kalau bisa menghimbau dan juga bisa kerjasamanya, jangan suka melakukan clickbait, jangan suka melakukan hal-hal yang membuat harga ikan ini malah terlihat semakin murah dan murahan. Karena gue sedih, gue berusaha untuk melakukan edukasi dan memberikan sesuatu pengetahuan kepada teman-teman semua penonton bahwa ikan ini merupakan sebuah aset bagi kita semua, karena ini juga ikonik dari ikan hias air tawar Indonesia. Janganlah kita melakukan clickbait, jangan kita melakukan sebuah video konten yang malah menjatuhkan harga ikan super red ini, malah terlihat kesannya murahan. Ingat loh, ikan ini appendix 1 yang dilindungi dan diakui oleh dunia, sama seperti harimau, sama seperti badak, tapi ikan ini terlihat sangat murah dan tidak punya tidak punya gengsinya. Kalau kita hanya memikirkan tuh konten kita yang penting rame, konten kita yang penting banyak nonton, tapi kalian sering melakukan clickbait, harga jatuh, harga diobral. Gue sedih ngeliatnya dan gue cukup dalam hati gue tuh geram. Kalian itu tidak melakukan edukasi yang baik kepada penonton di rumah. Bukan dalam satu sisi gue berdagang, kalian tidak berdagang, tidak. Dengan sisi harga itu, gue bisa aja kok turunin harga gue kalau memang harganya turun, dan itu memang gue lakukan, tapi tidak menjatuhkan secara konten, secara media sosial. Tidak perlu dijatuhkan banting harga, diskon habis-habisan, turun harga, bongkar showroom, bongkar kolam, harga jatuh. Itu membuat ikan ini tidak ada gengsinya dan sangat murah dan murahan. Gue sedih ngeliatnya. Jadi gue himbau teman-teman, ayo kita rame-rame dan bareng-bareng tinggalkan clickbait, tinggalkan konten-konten yang isinya seperti itu. Buat konten-konten yang mengedukasi penonton, buat konten-konten yang memang memberikan teman-teman di rumah tuh sebuah tontonan yang menghibur. Teman-teman yang di rumah itu melihat punya rasa tertarik. Jadi teman-teman yang belum tertarik buat punya super red, jadi tertarik pengen beli, pengen piara super red untuk kebanggaan dia sendiri. Kalau ikan ini sudah kita gambarkan dengan ikan murah, bagaimana kita piara ikan ini dengan rasa bangga? Ikan murah buat apa kita piara lagi? Ikan ini sudah tidak punya gengsinya, ikan ini sudah tidak ada suatu kebanggaan kalau kita piara. Oke, mudah-mudahan video ini berguna buat teman-teman semua, berguna buat pet lover di rumah yang pengen tahu, yang belum tahu, yang kepengen piara ikan arowananya di rumah. Oke, jangan lupa gua akan membagikan 5 ekor super red untuk teman-teman sedia pet 88 Pet Gallery. 5 ekor super red buat teman-teman yang selalu mendukung kita, selalu memberikan masukan kita, selalu memberi kritik yang membangun buat channel 88 Pet Gallery, where your hobbies begin. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel kita 88 Pet Gallery, dan Instagram kita di follow @88 Red Gallery. Gue Randy Suwandi, pamit undur. Bye-bye.